Jumpa lagi dengan Suheri di channel Suheri Official. Saya pada kesempatan ini ingin menjelaskan kepada Anda semua konsep yang pernah saya sampaikan, yaitu Suheri Challenge. Suatu tantangan bagi Anda, bagaimana kita mendapatkan sejumlah uang pada saat kita sulit untuk menyisihkannya. Dengan suatu konsep yang sederhana, ide ini bisa bermanfaat bagi Anda, terutama bagi mereka-mereka yang tidak mampu mengontrol pengeluarannya, dan bagi mereka yang penghasilannya terbatas hanya untuk kepentingan kehidupan sehari-hari saja. Konsep Suheri Challenge ini sudah teruji, sudah terbukti, sudah banyak yang menjalankannya, bahkan diantaranya sudah menyampaikan kepada saya bagaimana mereka kemudian bisa memiliki uang, walaupun sebelum ini agak sulit bagi mereka untuk bisa memiliki uang lebih karena pola, kebiasaan, dan standar konsumsi yang mereka lakukan selama ini. Saya ingin mengajak Anda untuk berpikir praktis saja bahwa sebenarnya kita itu memiliki pengeluaran rutin setiap hari, setiap bulan, bahkan setiap tahun. Saya bicara di sini bagaimana pengeluaran rutin setiap hari kita manfaatkan agar kita masih bisa sedikit memiliki kesempatan untuk menyisihkan uang tanpa mengorbankan kebutuhan-kebutuhan yang memang kita butuhkan. Saya ambil beberapa contoh, nanti Anda bisa implementasikan dalam kehidupan Anda sehari-hari. Katakanlah bahwa kalau Anda seorang pekerja, berarti Anda setiap hari akan menuju kantor. Dalam perjalanan ke kantor, Anda membutuhkan biaya transportasi. Baik itu Anda menggunakan kendaraan sendiri atau Anda menggunakan kendaraan umum. Berapa besar biaya yang harus kita keluarkan, itu tergantung dari moda transportasi yang kita gunakan. Kita asumsikanlah bahwa Anda menggunakan moda transportasi yang sederhana. Katakanlah angkutan umum berupa busway. Berapa kira-kira pengeluaran busway Anda menuju kantor, kemudian dari kantor kembali ke rumah setiap hari? Bisa juga Anda menggunakan kendaraan pribadi, baik itu motor maupun mobil. Anda bisa konversikan berapa biaya bensin ataupun tol ataupun parkir yang Anda keluarkan sehari untuk tujuan Anda berangkat ke kantor dan pulang kembali ke rumah. Ini kita hitung kira-kira biayanya. Bagaimana konsep ini bekerja? Nah, konsep ini akan bekerja apabila dalam rutinitas kita tersebut ada alternatif lain yang terjadi dan kita tetap bisa sampai ke tujuan kita, yaitu ke kantor. Katakanlah pada hari ini ada teman kita yang berbaik hati kemudian menawarkan untuk berangkat bersama ke kantor naik kendaraannya. Artinya pada hari itu Anda tidak menggunakan kendaraan umum atau Anda tidak menggunakan kendaraan pribadi Anda, sehingga biaya yang mesti Anda keluarkan itu menjadi tidak keluar. Sampel, kalau misalkan Anda berangkat ke kantor menggunakan kendaraan umum, anggaplah kendaraan umum itu dari rumah ke kantor Rp10.000. Kemudian pada saat Anda berangkat ke kantor ikut teman, Rp10.000 ini tidak jadi keluar karena Anda tidak membayar bis kepada pengemudi, dan biasanya kan teman tidak juga mau dibayar, ya, kecuali kalau Anda setiap hari, ya mungkin dia minta, itu jadi omprengan namanya. Jadi begitu pulang dia menawarkan lagi, berarti Anda dapat lagi 10.000. Pertanyaan saya adalah, akan Anda kemanakan uang yang 20.000 ini? Kalau selama ini Anda berasumsi bahwa pada hari itu Anda tidak mengeluarkan uang, namun Anda tidak bisa mengumpulkan suatu
benefit dari Anda ikut teman. Semestinya, nah ini konsepnya berlaku di sini. Semestinya uang yang 10.000 waktu berangkat, kemudian 10.000 waktu pulang, berarti ada 20.000, ya, ada 20.000. Itu harusnya sudah keluar, sudah habis, tidak ada di dompet lagi. Kalau tidak ada di dompet, ya jangan taruh di dompet. Karena begitu Anda taruh di dompet, uang itu akan kembali menjadi sesuatu yang bisa dibelanjakan. Kelebihan uang dari budget Anda yang hari ini, katakanlah Anda hanya punya budget hari ini 20.000, berarti hanya untuk berangkat dan pulang ke rumah. Begitu tidak dipakai, di dompet Anda ada 20.000. Nah, 20.000 ini kemudian akan menggoda Anda. Bisa saja Anda nanti beli sesuatu yang selama ini mungkin Anda tidak beli. Katakanlah ada uang 20.000, pas rujak lewat, beli rujak, oh enak ya, besok pengen lagi rujak, akhirnya rujak menjadi kebiasaan. Tadi pengeluaran Anda di dalam budget Anda itu tidak ada biaya untuk rujak, sekarang muncul biaya rujak, berarti pengeluaran Anda nambah lagi. Berapa rujak misalkan? 20.000 sehari. Artinya itu another pengeluaran. Anda butuh pendapatan lebih untuk nutupin itu. Tapi kalau seandainya yang 20.000 ini kemudian Anda ambil, keluarkan, taruh di satu tempat yang lain, katakanlah bisa taruh di kaleng, di kotak, diakumulasikan dulu ya, nanti Anda simpan di rekening misalkan. Dompet Anda tidak akan memiliki uang yang 20.000 itu lagi. Godaan untuk beli rujak tidak akan terjadi, dan kebiasaan baru secara rutin beli rujak tidak terjadi. Akibatnya adalah pengeluaran Anda tetap. Nah, begitu pengeluaran Anda tetap, berarti Anda tidak membutuhkan tambahan pendapatan, gitu kan? Yang susahnya lagi nanti pengeluarannya bertambah, pendapatannya kurang. Nah, ini celaka ini. Jadi kita taruh di tempat yang lain. Kebiasaan kita tetap, ya. Itu satu contoh. Contoh kedua, Anda sampai di kantor. Kebetulan ada ulang tahun kantor pada hari itu. Dia diumumkan oleh HRD, hari ini akan ada tumpengan dan semua karyawan akan diberikan nasi kotak. Padahal biasanya makan siang paling tidak keluar Rp20.000. Hari ini karena perusahaan kita ulang tahun, kita dikasih makan nasi kotak. Iya nggak? Nasi kotak. Pertanyaan saya, apakah kemudian kita belanja lagi beli nasi 20.000? Mestinya enggak. Kita makan nasi kotaknya, perut kita kenyang, sudah tercapai budget hari ini, sudah dibelanjakan. Tapi kok uangnya masih ada ya 20? Kan nggak jadi beli. Sama, kalau Anda taruh itu di dompet, dia habis lagi. Apalagi setelah makan, akhirnya beli es krim. Udah duitnya nambah pengeluaran, besok ingin es krim lagi, tambah gemuk. Nah, ini tambah gemuk, ini yang bahaya. Nah, semestinya uang itu Anda taruh lagi di dalam kotak, dalam kaleng, dan seterusnya. Nah, sekarang kita lihat, tadi waktu berangkat sudah hemat 10.000, waktu pulang 10.000, di kantor dapat 20.000. Anda bisa menyisihkan 40.000 pada hari itu. Get the concept. Inilah konsep Suheri-Calan. Suheri-Calan menantang Anda untuk bisa secara disiplin mencari opportunity seperti ini, sehingga Anda suatu saat surprise. Banyak ya ternyata. Selama ini saya nggak bisa nabung, kok ternyata bisa dengan cara ini. Saya itu pernah menceritakan ini kepada seorang driver. Saya ngobrol sama driver itu.
kamu sudah berapa lama driver? Oh, saya sih belum terlalu lama Pak, baru setahun. Oke. Kamu dengan penghasilan yang kamu dapat sekarang, bisa nggak kamu menabung lebih? Wah, sebetulnya cukup Pak, hanya untuk kebutuhan sehari-hari. Sulit untuk bisa menyisihkan uang. Terus, mau nggak saya ajarkan satu tips? Nanti Anda kembangkan sendiri. Tips ini aplikasinya. Boleh Pak? Kemudian saya jelaskan konsep ini. Anda tahu apa yang terjadi. 10 bulan kemudian saya tanya ke yang bersangkutan, bagaimana? Anda sudah jalan? Iya Pak. Berapa uang Anda yang tersisihkan sekarang? Tanpa mengganggu pengeluaran rutin Anda, tanpa mengganggu kebiasaan Anda, dan Anda tidak merasa ada sesuatu yang kurang. Lumayan Pak, ternyata saya punya sekarang 11 juta. Coba Anda bayangkan. Suatu hal yang tidak pernah dia bayangkan sebelumnya, bahwa dia bisa melakukan ini. Dia bisa punya tabungan yang selama ini dia nggak bisa lakukan. That's Suheri Challenge. Anda, saya kasih satu contoh lagi. Ini biasanya ibu-ibu. Ibu-ibu itu kebiasaannya berbelanja. Ya. Kalau pergi ke department store, pasti dia sudah mengincar barang yang dia mau. Celakanya, targetnya satu, tercapainya lebih dari satu. Nah, kalau dalam bekerja sih oke. Tapi kalau dalam belanja bahaya nih, kantong bisa kempes kayak gini nih, suami bisa marah nih, bisa jadi keributan yang baru antara suami dan istri. Nah, kita kembali ke cerita ini. Bagaimana? Seorang ibu-ibu pergi ke department store, pasti udah membayangkan, saya nanti mau beli baju sesuai dengan target saya. Baju yang saya ingin beli adalah harganya 500.000. Udah kebayang, budget 500.000. Bawalah uang 500.000, asumsinya begitu. Sesampainya di department store, cari ini, wah ini bagus, mahal, ini, waduh ini yang saya mau. Lumayan dapat diskon, sekarang harganya 400.000. Kan duit masih ada 100.000 lagi. Berarti saya bisa beli lagi. Nah, ini petakanya tuh di sini. Kenapa? Yang 100.000 ini biasanya nyari temen. Dia lihat lagi. Jika Anda belanja di atas 300.000, Anda bisa beli barang ini dengan harga 200.000, yang biasanya harganya 500.000. Lumayan. Kan ada 100.000, nambah 100.000 lagi dapat diskon 300.000. Udahlah, keluarin lagi. Akhirnya belanjanya bukan 500.000 tapi 600.000. Budget 500 jadi 600, membengkak. Hasilnya nggak begitu. Kalau Anda mau beli baju, ya cukup beli baju. Begitu dapat target Anda 500, yang ternyata Anda hanya bayar 400, yang 100-nya ini kan sudah bukan menjadi hak Anda lagi, itu harusnya sudah menjadi baju. Kebetulan saja ada diskon dan sesuai dengan minat Anda. 100.000 masukin ke dalam kantong. Selain Anda dapat uang, itu sebagai ukuran atas upaya Anda mencari diskon. Capek itu kaki jalan, masa nggak dihargai? Udah dapat diskon, hargai 100.000, kolek, masuk ke dalam tabungan. Begitu masuk tabungan, nanti Anda tunggu saja, setahun kira-kira berapa. Seorang driver aja cuma 10 bulan dia bisa menghemat 10 juta. Saya bisa bayangkan kalau ibu-ibu yang suka belanja mungkin bisa ya 100 juta. Ini konsep ini saya ingin tularkan kepada semua orang agar punya sesuatu yang bisa dikolek walaupun tanpa disadari, tanpa merasa terpaksa menabung atau menyimpan uang, tapi kemudian dia memperoleh uang itu dalam jumlah tertentu. Untuk apa nanti? Kalau ini sudah dikumpulkan, kita bisa gunakan dalam berbagai aplikasi. Ya, kita akan cerita lebih dalam nanti bagaimana uang ini bisa kita pakai
sehingga bisa meningkatkan kesejahteraan, wealth. Ya, saya tidak bicara bagi orang-orang yang memang punya kekuatan modal, kekuatan uang, sehingga dia bisa melakukan apapun dengan uang yang dia punya. Saya bicara bagi orang-orang yang sulit sekali untuk bisa menyisihkan uang, sehingga mereka selalu kesulitan kalau ingin mewujudkan sesuatu, terutama yang membutuhkan dana atau modal. Ini kesempatan bagi semua orang, kalau dia betul-betul disiplin, konsisten, dan sabar, yang selama ini mereka tidak bisa lakukan, dan saya yakin mereka bisa lakukan. Suheri Challenge membantu Anda untuk mewujudkan mimpi-mimpi Anda dengan tips-tips sederhana yang Anda bisa implementasikan mendarat, tidak mengawang-awang, dan yakin saya siapapun bisa melakukannya. Selamat mencoba, sampai ketemu lagi di tips saya yang berikutnya, karena masih banyak lagi yang bisa kita lakukan untuk kesejahteraan, terutama masa depan Anda. Terima kasih atas perhatiannya, sampai berjumpa lagi di dalam episode berikutnya. Jangan lupa follow saya dengan subscribe dan bunyikan lonceng supaya Anda tidak ketinggalan. Karena satu hari Anda ketinggalan, mungkin satu hari Anda kehilangan opportunity. Sampai ketemu lagi. Sukses selalu bersama Anda. Sehat selalu. Mari kita bangun kemajuan, kemandirian, dan masa depan yang lebih cerah. Suheri Challenge untuk Anda.